Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan semua pemirsa yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Doni Dwi Prastio dari Pondok Pesantren An-Najma, Banaran Sekaran Gunung Pati, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan Fasal wa Syaraitu Wujubis Shalah dalam kitab Fathul Qorib. Baik, langsung saja. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Hada utawi iki faslun iku fasol suwiji. Wa syaraitu wujubis sholati utawi pira-pira syarat wajib salat. Salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. Lah, telu pira-pira perkara niku napa kemawon? Nggih punika ahaduha utawi salah suwijine salah satu asya' al-islamu iku Islam. Fala tajibu mongko ora wajib, apa sing ora wajib? As-sholatu apa salat alal kafiri ing ngatasé wong kafir. Al-asli kang asli. Wala yajibulan ora wajib alaihi ing ngatasé kafir asli apa qadha apa ngodoi salat. Ida aslama ing dalem nalikane mlebu agama Islam sapa kafir asli. Wa ammal murtadu anapun utawi wong murtad, orang yang keluar dari agama Islam, fatajibu mongko wajib alaihi ing atase murtad apa as-sholatu salat wa qadha lan ngodoi salat. In ada lamun bali sapa murtad uliye bali ilal islami tumeka maring agama Islam. Wasani utawi kakaping pindho al-bulugu iku baligh. Fala tajibu mongko ora wajib apa salat ala sobiyin ing atase bocah lanang cilik wa sobiyatin bocah wadon cilik. Lakin tetapine yuk maroni dan perintah sapa karone sapa karone sobi wa sobiyah bocah lanang cilik lan bocah wadon cilik. Uliya den perintah biha kelawan salat ba'da sab'i sinina ing dalem sawise umur 7 tahun. In hasola lamun hasil at-tamyizu apa sifat tamyiz, sifat pinter mengerti biha kelawan salat. Wa illa namun ora hasil apa tamyiz iku mau fa ba'da tamyizi mongko den perintah sapa bocah mau ba'da tamyizi ing dalem sawise tamyiz sawise duweni sifat tamyiz. Wa yudrobani lan den pukul sapa karone sobi wa sobiyah uliye mukul oleh uliye den pukul ala tarkiha ing atase ninggalake salat ba'da kamali asyri sinina ing dalem sawise sempurnane 10 tahun. Wastali sutai kang kaping 3 al aqlu iku duweni akal. Fala tajibu mongko ora wajib apa salat ala majnunin ing atase wong edan. Wa qauluhu utawi pengendikane ke musannaf rupane qaul wa huwa haddu taklifi. Maknane wahwa utawi akal haddu taklifi iku batas pelanggarane taklif. Lah kaul iki mau kaul wahwa haddu taklif sakitun iku gugur fi ba'di nusahil majni uli gugur fi ba'di nusahil majni ing dalem sebagiannya pira-pira tulodo matan. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan maksud dari redaksi yang telah saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fasal ini itu menjelaskan tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Nah, syarat wajibnya sholat itu ada 3 perkara, yaitu Islam, baligh, dan berakal. Maksudnya di sini adalah berakal sehat. Nah, yang pertama Islam, beragama Islam. Maka bagi orang yang tidak beragama Islam, dalam hal ini kafir asli, maka dia itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Begitu pula misalkan nanti dia masuk Islam, dia itu tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat selama yang tidak dia laksanakan ketika dia masih kafir. Seperti itu, tidak diwajibkan. Nah, tetapi adapun orang yang murtad ini adalah orang yang asalnya sudah beragama Islam, tetapi suatu ketika dia keluar dari agama Islam, nah maka sebenarnya dia itu tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Dan ketika dia kembali lagi masuk ke dalam agama Islam, maka dia diwajibkan untuk mengqadha sholat yang dia tinggalkan pada masa dia murtad tadi.
Kemudian syarat yang kedua yakni adalah baligh. Nah, jadi bagi anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, itu tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Nah, meskipun demikian, tetapi itu tetap diperintahkan. Keduanya itu tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Nah, misalkan kita sebagai orang tua dari si anak tadi, nah maka seyogianya bagi kita itu tetap memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat dengan agar mereka itu terbiasa sejak dini untuk melaksanakan sholat, yang mana sholat ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi tiap-tiap muslim, seperti itu. Agar nantinya ketika dia itu sudah dewasa, dia menjadi terbiasa, dia rajin dalam melaksanakan sholat dan tidak malas-malasan, seperti itu. Nah, diperintahkan untuk melaksanakan sholat ini, anjuran untuk memerintahkan anak melaksanakan sholat itu manakala anak sudah berusia 7 tahun. Hal ini jika pada usia 7 tahun tersebut itu si anak sudah memiliki sifat tamyiz, maksudnya sudah mengerti jika dijelaskan tentang apa itu sholat. Akan tapi jika pada umur 7 tahun kok belum paham, belum mengerti tentang ketika dijelaskan apa itu sholat, maka perintah anjuran untuk memerintahkan mereka melaksanakan sholat itu dilakukan ketika dia sudah mengerti, seperti itu. Kan tapi ketika si anak sudah berumur genap 10 tahun, sempurna 10 tahun umurnya, tapi kok malah dia itu malas-malasan, tidak mau melaksanakan sholat, atau bahkan meninggalkan sholat sama sekali, maka dia itu harus dipukul. Tapi dengan catatan memukul di sini itu untuk tujuan mendidik dan memperingatkan saja, tidak boleh dengan tujuan untuk menciderai, apalagi sampai melukai si anak, seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga yakni watalisu al aklu, yakni yang ketiga adalah memiliki akal. Yang dimaksud di sini memiliki akal adalah akal yang sehat, aklun salimun, seperti itu. Akal yang salim, yang sehat. Maka bagi orang yang tidak memiliki akal sehat, atau maaf dalam tanda kutip orang gila, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Berikutnya wa qauluhu wa huwa haddu taklif sakitun fi ba'di nusahil matni. Nah, kemudian perkataan Kiai Musannaf dalam kitab Fathul Qorib ini, perkataan qaulnya adalah wa huwa haddu taklif, itu gugur, tidak dituliskan dalam sebagian redaksi kitab yang lain, kitab selain Fathul Qorib ini. Nah, yang dimaksud dengan wa huwa haddu taklif ini apa? Nah, jadi yang dimaksud dengan ini itu adalah akal ini merupakan suatu titik acuan atau dasar bagi penentuan dari haddu taklif, batas pembatasan dari had taklif, seperti itu. Jadi apakah seseorang itu dikenakan beban atau tanggungan untuk melaksanakan kewajiban syariat, yakni taklif ini, itu apakah dia wajib melaksanakan atau tidak, itu dilihat dari segi akalnya. Ketika akalnya sehat, maka dia memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat, termasuk diantaranya adalah sholat ini. Akan tetapi kalau dia tidak memiliki akal yang sehat, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat, seperti itu. Kemudian dikarenakan saat ini saya sedang tidak berada di pondok pesantren dan tidak ada teman atau mentor yang dapat saya ajak untuk melaksanakan sesi diskusi atau tanya jawab, maka saya mohon izin kepada Dewan Juri yang terhormat untuk sesi tanya jawab atau diskusi akan saya laksanakan secara mandiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada lafadz faslun ay hada faslun. Nah, di situ mengapa hada itu dibuang? Nah, kemudian hada itu tarkibnya menjadi apa? Nah, jadi hada faslun ay hada faslun, ketika ditakdirkan seperti itu, hada di sini itu tarkibnya menjadi mubtada. Kan tapi dia itu mahdhuf, terbuang. Lah, mengapa kok terbuang? Karena mubtada ini hada tadi itu sudah maklum. Apakah membuang mubtada yang sudah maklum itu diperbolehkan? Jawabannya adalah diperbolehkan, sebagaimana keterangan yang terkandung dalam bait Alfiyah, wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Seperti itu. Kemudian pada redaksi wa syaraitu wujubi sholati salah satu asya'a. Nah, pada lafaz asya'a ini kalimat apa?
dan kemudian i'rabnya bagaimana? Nah, asya'a ini perlu diketahui bahwasanya asya'a ini termasuk kalimat isim. Dia adalah isim ghairu munsharif. Dan pada redaksi kali ini salah satu asya'a di sini, asya'a i'rabnya adalah jar. Karena dia menjadi mudhof ilaih dari mudhof talasah, seperti itu. Nah, asya'a ini i'rabnya jar, tanda jarnya adalah fathah. Mengapa dia ditandai dengan fathah? Karena dia ini adalah isim ghairu munsharif. Nah, yang mana isim ghairu munsharif ini sendiri ketika memiliki i'rab jar maka dia ditandai dengan fathah. Hal ini sebagaimana keterangan dalam salah satu bait alfiyah, wa jura bil fathati ma la yansharif malam yudhaf aw yakub ba'da al-radif. Seperti itu. Kemudian berikutnya pada lafaz ini wala yajibu alaihi qadauha idza aslama. Nah, pada lafaz aslama ini coba untuk ditasrifkan secara istilahi. Baik, bismillahirrahmanirrahim, tasrif istilahi untuk lafaz aslama. Aslama yuslimu islaman wa muslaman fa huwa muslimun wa dzaka muslamun. Aslim la tuslim muslamun muslamun. Seperti itu. Perlu diketahui bahwasanya aslama ini itu mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Dia adalah fi'il mazid, fi'il sulasi mazid. Mazid biharfin, satu huruf saja. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, wathani al-bulughu ini tarkibnya apa saja? Nah, jadi wathani di sini itu menjadi mubtada dan al-bulughu itu menjadi khabarnya. I'rab keduanya adalah rafa. Wathani ini rafa, sedangkan al-bulughu ini juga rafa, seperti itu. Nah, mubtada dan khobar itu i'rabnya sama-sama rafa. Lah mengapa kok rafa? Alasannya adalah seperti ini. Mubtada itu dirofakan oleh amil maknawi ibtida. Sementara khobar itu dirofakan oleh mubtada, seperti itu. Hal ini sebagaimana keterangan dalam bait alfiyah, wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadza ka rafu khabarin bil mubtada. Seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika panjenengan mendapati kekeliruan atau kesalahan dari apa yang saya sampaikan, maka itu murni dari diri pribadi saya sendiri. Akan tetapi ketika panjenengan mendapati suatu kebenaran, maka itu murni merupakan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.